Shalom dan salam sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan guru saya Ibu Deci Nome dan pengajar praktik Bapak Ishak Belri. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat siang Ibu Deci. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Kabar sehat baik. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Deci meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang pada kegiatan pasca observasi pada hari ini. Apakah Ibu bersedia untuk saya berdiskusi bersama-sama dengan Ibu? Ya, saya siap. Ya, baik Ibu Deci. Terima kasih banyak Ibu Deci. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya boleh ikut serta dalam kegiatan pembelajaran pada hari kemarin. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran pada hari kemarin? Sedikit refleksi dari saya, pembelajaran diferensiasi implementasi pembelajaran sosial emosional dan budaya positif menerapkan pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang pertama saya lakukan pada siswa-siswi saya di kelas. Memang awalnya saya merasa khawatir, pesimis, dan kurang percaya diri dalam melakukan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran ini. Terus terang, pembelajaran ini baik bagi murid-murid saya, di mana keluar dari kebiasaan sehari-hari yang kami lakukan tidak seperti biasanya. Nah, pada saat saya melaksanakan pembelajaran ini, ternyata kekhawatiran yang ada dalam diri saya itu hilang seketika karena saya melihat murid-murid saya menikmati pembelajaran itu dengan rileks, santai, dan ada tekanan apapun. Dan yang saya dapatkan adalah pembelajaran ini sangat menyenangkan sekali bagi siswa-siswa saya. Dan dengan minat belajar yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda, ada kemauan dan minat dari anak-anak itu berbeda, sehingga saya bisa mengetahui kebutuhan siswa di kelas. Ada siswa yang mampu mengerjakan tugas itu sesuai dengan minat mereka. Contoh, yang menggambar, dia bisa mengumpulkan tugas menggambar dengan baik. Bagi yang suka bercerita, ia juga bisa menceritakan pengalaman mereka tersendiri. Bagi yang suka bergerak, bisa mempresentasikan pengetahuan mereka melalui cara bermain peran. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya. Ini kan mana Ya, baik. Shalom Ibu Deci. Shalom. Apa kabar hari ini? Kabar baik, sehat. Iya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Deci yang telah bersedia untuk berdiskusi bersama-sama dengan saya pada kegiatan pasca observasi pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena pada kegiatan pembelajaran pada hari yang lalu Ibu Deci mempersilahkan saya untuk bersama-sama mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif di dalam kelas. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada hari kemarin, apakah Ibu bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari kemarin? Baik Ibu, sedikit refleksi dari saya tentang pembelajaran diferensiasi implementasi pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Ini merupakan pembelajaran yang pertama saya lakukan di kelas bersama dengan siswa-siswi saya di kelas. Memang awalnya saya merasa khawatir, pesimis, dan kurang percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran ini. Tetapi terus terang pembelajaran ini karena pembelajaran ini baru bagi murid-murid saya, di mana keluar dari kebiasaan sehari-hari, kami melakukan kegiatan pembelajaran tidak seperti biasanya. Ya, pada saat melakukan pembelajaran ini ternyata kekhawatiran yang ada dalam diri saya itu hilang karena saya melihat murid-murid saya menikmati pembelajaran dengan rileks, santai, tanpa ada tekanan apapun. Dan yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini sangat-sangat menyenangkan murid-murid saya, yaitu anak-anak belajar dengan gaya belajar tersendiri, kemauan dan minat bakat yang berbeda-beda, sehingga saya sebagai guru bisa mengetahui kebutuhan siswa di kelas. Ada siswa yang mampu mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Contoh, ada
ada mungkin suka menggambar, mereka juga mengumpulkan tugas melalui tugas menggambar. Yang suka bercerita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian bagi anak-anak yang suka bergerak bisa mempresentasikan pengetahuan mereka melalui bermain peran di kelas. Ya, mungkin itu sedikit refleksi dari saya. Saya rasa ini hal yang menarik sekali ya Ibu Deci. Hal pembelajaran yang baru pertama kali dilakukan, awalnya Ibu Deci merasa pesimis dan ragu-ragu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata Ibu Deci merasakan bahwa kegiatan ini dapat diterima dengan baik, bahkan anak-anak menerima pembelajaran ini, menikmati pembelajaran ini tanpa tekanan, dan anak-anak sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Dan itu yang saya lihat pada kegiatan pembelajaran yang lalu. Anak-anak mereka mungkin karena gaya belajar yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, sehingga antusiasme mereka sangat-sangat tinggi. Baik Ibu Deci, dari refleksi yang tadi Ibu sudah sampaikan pada kegiatan pembelajaran yang lalu, apakah Ibu merasakan ada yang tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu rancangkan? Baik Ibu, saya rasa pembelajaran kemarin yang sudah saya sampaikan itu mungkin sudah sesuai, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, di mana pembelajaran diferensiasi ini baru bagi saya, sehingga saya perlu maksimal dalam menerapkannya kepada anak-anak saya. Ya. Baik Ibu Deci, memang pembelajaran yang baru kita butuh berlatih berulang-ulang kali sehingga kita dapat lebih mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kalau saya lihat kemarin sebenarnya sudah baik, tapi memang mesti ada sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, perlu mengulang-ulang lagi sehingga di kemudian hari kita bisa melakukannya dengan lebih maksimal lagi. Nah, kalau demikian Ibu Deci, apa kira-kira kendala yang Ibu rasakan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Baik Ibu, untuk kendala saya rasa belum maksimal memang dalam mengkoordinir bakat minat dari siswa saya sendiri. Masih banyak siswa dengan minat yang berbeda-beda. Karena itu untuk saya kembangkan, yang perlu saya kembangkan itu adalah dengan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Oke, baik. Ibu mau kembangkan bakat minat mereka dengan menyediakan media pembelajaran supaya media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, untuk itu Ibu Deci, tentunya kalau kita sudah memikirkan tentang kendala, tentunya kita akan merencanakan sesuatu yang lebih baik ke depan. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Deci ke depan untuk melaksanakan pembelajaran ini? Rencana saya ke depan yang harus saya siapkan adalah saya akan melakukan asesmen diagnostik lagi dengan menyiapkan format-format supaya anak-anak isi, supaya saya sebagai seorang guru juga bisa tahu apa kebutuhan belajar dan profil mereka, supaya bisa saya bisa merancang pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan, dan pembelajaran itu benar-benar berpihak pada murid. Oke. Terima kasih Ibu Deci, luar biasa. Saya anggap bahwa ini satu rencana yang Ibu Deci buat yang luar biasa baik, karena dengan melakukan asesmen diagnostik tentunya kita akan mengetahui kebutuhan belajar. Nah, dari situ kita akan bisa merancang kegiatan pembelajaran kita sehingga benar-benar kegiatan pembelajaran itu benar-benar berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kalau demikian, kalau Ibu sudah merencanakan untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar, kira-kira kapan rencana ini akan Ibu wujudkan? Ya, baik, rencana ini berhubung karena kegiatan untuk pembelajaran sudah ada di penghujung tahun, karena itu mungkin kami akan mempersiapkannya dengan baik untuk melaksanakannya pada awal tahun ajaran yang baru, dan kami siap untuk melakukan asesmen diagnostik dengan benar-benar, dan semua itu akan berpihak pada murid sendiri. Baik Ibu Deci, memang benar
di tahun ajaran yang baru pasti kita akan memulainya dengan baru, apalagi kita di sekolah kita ini di tahun ajaran yang baru kita akan melakukan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, otomatis kita akan memulai segala sesuatunya dengan hal baru. Maka apa yang sudah Ibu rencanakan ini adalah hal yang baik. Ibu akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik terlebih dahulu, dan kemudian Ibu akan merancang kegiatan pembelajaran untuk tahun ajaran yang baru. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun ajaran yang baru dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan itu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu lagi nanti pada saat tahun ajaran baru, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa peningkatan yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengeksekusi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya Ibu melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Pada kesempatan berikut saya juga masih mau mendengarkan cerita-cerita Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah terapkan, yang pastinya akan jauh lebih baik daripada hari ini. Baiklah Ibu Deci, kegiatan diskusi kita pada hari ini kita sudah akhiri. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Ibu Deci mengikuti diskusi bersama-sama dengan saya dalam kegiatan pasca observasi pada hari ini. Saya berharap setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan Ibu semakin hari semakin baik, dan kiranya Tuhan memberkati Ibu selalu. Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Selamat siang.